Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saputra. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Sistem Informasi Reguler 5A. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan materi-materi yang telah saya pelajari dari mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan dalam suatu tugas yaitu dalam proyek Sistem Informasi Manajemen Persediaan dengan pendekatan MRP ataupun Material Requirement Planning pada Mutiara Indah Mat Kebun Bunga Palembang. Nah, di sini dapat kita lihat yaitu latar belakang, yang mana latar belakang yaitu di era persaingan antar perusahaan yang semakin kuat, perusahaan dituntut untuk meningkatkan daya saing guna menghadapi kondisi persaingan bisnis yang semakin kompetitif. Kondisi persaingan bisnis yang semakin kompetitif ini membuat perusahaan agar dapat tumbuh semakin pesat. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan minimarket di Palembang yang semakin banyak. Semakin banyaknya persaingan di bidang ini membuat perusahaan harus bekerja baik secara efektif maupun efisien untuk dapat bertahan hidup dan berkembang. Kemudian dapat kita lihat lagi yaitu tujuannya. Di sini tujuan dari proyek tersebut adalah untuk membantu pihak manajemen Mutiara Indah Mat Kebun Bunga Palembang melakukan perhitungan persediaan barang, melakukan pengawasan terhadap persediaan barang, mengetahui jumlah pemesanan persediaan barang, dan juga melakukan transaksi pada Mutiara Indah Mat Kebun Bunga Palembang, sehingga persediaan barang dapat bisa dipenuhi dengan pendekatan MRP. Kemudian selanjutnya yaitu dapat kita lihat yaitu di sini sasaran. Sasaran dari proyek ini adalah kepala tokoh Mutiara Indah Mat Kebun Palembang dan juga pelanggan kebun bunga Mat Palembang. Kemudian manfaat. Manfaat dari proyek ini adalah untuk memudahkan segala kegiatan di toko Mutiara Indah Mat Kebun Bunga Palembang. Kemudian ruang lingkup. Ruang lingkup yang dilakukan hanyalah sebatas dari toko Mutiara Indah Mat Kebun Bunga Palembang. Kemudian di sini dapat kita lihat yaitu waktu dan penjadwalan kegiatan. Yang mana waktu dan penjadwalan kegiatan ini sudah saya jelaskan dalam video saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat, yang mana waktu penjadwalan kegiatan ini dilakukan secara bertahap. Artinya kegiatan itu dilakukan dari A ke B dan ke C. Seperti contohnya di sini dapat kita lihat yaitu kegiatan A yaitu melakukan wawancara dengan pihak kepala toko. Kemudian kegiatan B mempelajari hasil dokumentasi investigasi. Nah, itu dilakukan setelah kegiatan A, yaitu setelah melakukan wawancara dengan pihak kepala toko. Kemudian lanjut ke kegiatan ke C, yaitu rapat dengan tim pengembang kebutuhan sistem. Dan rapat dengan pihak kebutuhan sistem ini dilakukan setelah kegiatan B selesai, yaitu setelah mempelajari hasil dokumentasi investigasi. Kemudian lanjut ke kegiatan C. Kegiatan D ini yaitu rapat dengan pihak kepala toko, yang mana kegiatan ini juga dilakukan setelah kegiatan C selesai. Begitu juga pembuatan dokumentasi hasil analisis kebutuhan. Kemudian kegiatan F membuat diagram dekomposisi. Kemudian kegiatan G yaitu membuat DFD, PDFD, dan juga IRD. Kemudian membuat desain skema database Mutiara Indah Mat Kebun Bunga Palembang. Dan kemudian yaitu membuat desain interface Mutiara Indah Mat Kebun Bunga Palembang. Kemudian pengumpulan hasil rapat desain, kemudian pembuatan sistem Mutiara Indah Mat Kebun Bunga Palembang. Kemudian pembuatan coding proses sistem Mutiara Indah Mat Kebun Bunga Palembang. Kemudian uji coba sistem dan dilanjutkan dengan pengumpulan dokumentasi hasil uji coba sistem. Kemudian penyiapan perangkat keras yang digunakan dan penghubungan sistem ke server. Dan yang terakhir yaitu penutupan proyek dan juga dokumentasi proyek akhir.
itu yaitu penjadwalan dari proyek kegiatan. Nah, kemudian yaitu anggaran proyek. Di sini dapat kita lihat anggaran proyek, yang mana anggaran proyek ini sudah saya jelaskan secara detail pada video saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja, yaitu anggaran proyek ini berkisaran yaitu Rp24.285.000, yang mana dengan pengeluaran dari mulai melakukan wawancara sampai dengan dokumentasi hasil akhir. Kemudian di sini yaitu perhitungan analisis biaya manfaat. Di sini dapat kita lihat perhitungan dari biaya manfaat kita. Di sini dapat kita lihat total biaya pada tahun ke-0 yaitu Rp24.285.000. Dan kemudian pada tahun pertama yaitu Rp500.000, pada tahun kedua yaitu Rp750.000, tahun ketiga yaitu Rp1.000.000. Kemudian total manfaatnya pada tahun pertama yaitu Rp8.550.000, tahun kedua yaitu Rp8.150.000, dan tahun ketiga yaitu Rp10.750.000. Kemudian selisih antara total biaya dan juga total manfaat, yang artinya total biaya dikurang dengan total manfaat, yaitu pada tahun pertama yaitu Rp5 juta, pada tahun kedua yaitu Rp7.400.000, pada tahun ketiga yaitu Rp8.750.000. Kemudian di sini adalah cost benefit. Cost benefit ini terjadi 4 metode. Yang pertama saya akan mencoba menjelaskan dari metode analisis payback periode. Di sini dapat kita lihat perhitungan analisis payback periode sebagai berikut. Yang pertama, total biaya pengadaan sistem pada tahun ke-0 yaitu Rp24.285.000. Preset pada tahun pertama yaitu Rp5.050.000, artinya dikurang. Dan sisa biaya sistem pada tahun pertama yaitu Rp19.235.000. Proses pada tahun kedua yaitu Rp7.400.000, artinya dikurang. Jadi sisa pada biaya sistem ini pada tahun kedua yaitu Rp11.835.000. Artinya sisanya yaitu sisa pada tahun pertama dibagi pada tahun kedua dan dikali 1 tahun. Artinya Rp11.835.000 dibagi Rp19.235.000 dikali 1 tahun, yaitu sama dengan 0,62 tahun. Sehingga payback periode sudah dapat dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detailnya adalah 2,62 tahun. Disimpulkan bahwa rancangan sistem ini mencapai titik impas pada waktu 2,62 tahun, yang dimana sistem mulai mendapatkan keuntungan. Kemudian cost benefit analysis yang kedua yaitu analisis return on investment, yaitu ataupun ROI. Dengan metode ini presentasi manfaat sistem dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Biaya perhitungan ROI sistem adalah biaya pengadaan sistem tahun ke-0 yaitu Rp24.285.000. Kemudian biaya perawatan sistem pada tahun pertama yaitu Rp500.000. Biaya perawatan pada tahun kedua Rp750.000 dan biaya perawatan ke tahun ketiga yaitu Rp1.000.000. Artinya total biaya dari keseluruhan itu ditambahkan yaitu Rp26.535.000. Sedangkan total keuntungan yang didapat yaitu
total manfaat pada tahun pertama Rp8.550.000, total manfaat pada tahun kedua yaitu Rp8.150.000, total tahun ketiga yaitu Rp10.750.000. Jadi jumlah total manfaat yaitu Rp27.450.000. Rumus dari ROI yaitu total manfaat dikurang total biaya dibagi total manfaat dikali 100 sama dengan yaitu 3,45%. Sehingga dapat disimpulkan dari analisis return ini proyek sudah mendapatkan keuntungan dan layak untuk digunakan. Selanjutnya yaitu cost benefit metode yang ketiga, yaitu analisis net present value ataupun NPV, yang mana apabila diaplikasikan pada penerapan sistem baru, perhitungan nilainya dengan bunga diskon 10% pada per tahunnya, maka NVP sama dengan min Rp24.205.000 ditambah Rp5.050.000 dibagi 1 plus 0,1 ditambah Rp7.400.000 dibagi 1 plus 0,1 ditambah Rp9.750.000 dibagi 1 plus 0,1 sama dengan MPV-nya yaitu min Rp6.253.000 69,132. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem diterapkan adalah minus Rp6.253.000, 69,132, ataupun MPV lebih kecil dari 0, maka proyek tidak layak dilaksanakan. Kemudian kita lanjut ke metode yang keempat, yaitu metode tingkat pengembalian internal ataupun IRR. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadi jumlah sekarang dari tiap-tiap proses yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari proyek. Misalkan I sama dengan 10%, maka MPV-nya yaitu min Rp6.253,069.132 ataupun nilai MPV-nya yaitu negatif. Maka kita coba I sama dengan 15%. Maka dapat kita lihat di sini NPV-nya yaitu min Rp24.285.000 ditambah Rp5.050.000 dibagi 1 ditambah 0,15 ditambah Rp7.400.000 dibagi 1 ditambah 0,15 ditambah Rp9.750.000 dibagi 1 ditambah 0,15. Maka NPV-nya yaitu min Rp7.847.449,248 ataupun nilai MPV-nya masih negatif. IRR, kita menghitung IRR sekarang. IRR sama dengan 10% ditambah 15% dikurang 10% dikurang Rp6.253.000, 69,132 dibagi NPV1 dikurang MPV2. Maka hasilnya yaitu IRR 10% ditambah min 3,83%. IRR maka yaitu 6,17%. Jadi IRR yaitu
6,17%. Artinya proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 6,17% per tahun. Maka tingkat bunga pengembalian rate of return yaitu yang diinginkan 10% per tahun. Maka IRR lebih besar dari 10% per tahun. Dengan kata lain, proyek dapat digunakan. Kemudian di sini kesimpulan dari cost benefit dari proyek yang tadi, yaitu dapat kita analisis dari metode-metode yang telah saya jelaskan 4 tadi, di mana kesimpulan dari cost benefit ini yaitu proyek ini dapat dilakukan dengan perkiraan yang dapatkan keuntungan yang sedikit, tetapi masih layak untuk dilakukan karena saya mengambil angka keuntungan itu dari minimum, dan saya membuat biaya awal itu, biaya pengeluaran itu lebih besar daripada biaya keuntungan. Jadi saran saya, proyek ini masih layak untuk kita jalankan. Kemudian kita lihat yaitu outline pelaporan. Outline pelaporan di sini saya mencari ada 3 hal. Yang pertama yaitu pelaporan proyek pengembangan sistem pendukung keputusan ini dilakukan melalui project manager terhadap pihak kepala toko Mutiara Indah Mat Kebun Bunga Palembang. Yang kedua yaitu proses pelaporan proyek dilakukan langsung pada saat pelaksanaan rapat bersama pihak kepala toko Mutiara Indah Mat Kebun Bunga Palembang. Dan cara yang ketiga, proses pelaporan menggunakan media yang terdokumentasi dengan baik dan memiliki format khusus. Dan yang terakhir di sini yaitu tampilan dari interface saya. Yang mana di sini dapat kita lihat yaitu halaman login, yaitu halaman awal untuk kita masuk ke situsnya. Dan kemudian di sini ada tampilan dari dashboard Mutiara Indah Mat Kebun Bunga Palembang. Dan kemudian dapat kita lihat yaitu halaman daftar pegawai. Jadi ada daftar dari pegawai tersebut. Kemudian yaitu tampilan halaman tambah pegawai. Jadi bisa menambah pegawai masuk. Kemudian di sini tampilan halaman permintaan pesanan barang. Kemudian tampilan halaman konfirmasi detail permintaan pemesanan barang. Di sini yaitu tampilan halaman permintaan return barang. Ini tampilan halaman konfirmasi detail return barang. Kemudian ini tampilan halaman cetak laporan. Di sini tampilan halaman utama admin toko. Kemudian tampilan halaman daftar supplier. Dan ini tampilan halaman tambah supplier, yaitu jadi bisa Mutiara Indah Mat Kebun Bunga Palembang itu menambah supplier masuk ke toko Mutiara Indah Mat Kebun Bunga Palembang. Kemudian tampilan halaman permintaan pesanan. Jadi ketika pelanggan melakukan pemesanan, ini adalah halamannya. Kemudian tampilan halaman konfirmasi barang masuk. Jadi ketika ada barang dari supplier masuk, maka ini adalah tampilannya, konfirmasi. Kemudian tampilan halaman transaksi. Ini adalah halaman transaksi yang terjadi. Kemudian halaman return barang. Kemudian halaman daftar barang. Jadi di dalam web ini terdapat daftar-daftar barang yang ada. Kemudian ada juga menambahkan barang di daftar barang tersebut. Kemudian
detail barang. Maksudnya detail barang itu masih ada berapa sih barang ini secara detail. Kemudian halaman barang masuk. Jadi barang masuk itu juga terdokumentasi dalam website ini. Kemudian barang keluar. Nah, juga di website ini juga ada yaitu barang keluar. Jadi lebih terkontrol dari kegiatan Mutiara Indamat Kebun Bunga Palembang. Kemudian tampilan halaman detail barang keluar. Di sini tampilan halaman utama di bagian divisi gudang. Jadi divisi gudang itu mempunyai website tersendiri. Tampilan halaman pemesanan divisi gudang. Kemudian tampilan halaman detail pemesanan di divisi gudang. Kemudian halaman return untuk divisi gudang. Kemudian halaman detail return divisi gudang. Baik, itulah penjelasan dari materi-materi yang telah saya pelajari dalam mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi pada semester 5 ini. Jika ada kekurangan dari penjelasan saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.